Sebuah cerita rakyat, yaitu cerita rakyat yang berkembang di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Cerita rakyat ini berkaitan dengan asal-usul sebuah tempat, yakni Sungai Suatang. Cerita ini berfokus kepada kisah atau asal-usul terbentuknya Sungai Suatang yang ada di antara dua daerah. Alkisah saat itu hidup seorang lelaki tua yang kemudian memiliki dua sahabat yang masih muda. Lelaki tua tersebut dikenal dengan sebutan Kakah Ukop dan dua sahabat mudanya bernama Cilong dan Silun. Pada suatu hari, dua sahabat muda ini pergi ke rumah Kakah Ukop untuk bersilaturahmi. Kemudian mereka mengajak Kakah Ukop untuk berburu kembali di hutan untuk mengenang masa-masa yang indah ketika mereka bertiga bersama berburu di hutan yang begitu lebat. Kakah Ukop menyetujuinya dan akhirnya mereka mempersiapkan peralatan sebelum keberangkatan. Di sepanjang jalan, Kakah Ukop yang dikenal begitu bijak, cerdas, dan banyak akal membuat Cilong bertanya-tanya. Mengapa Kakah Ukop selalu memasang tali di pohon dan mematahkan ranting pohon di sepanjang perjalanan mereka? Rupanya saat istirahat, Kakah Ukop menjawab pertanyaan Cilong. Hal tersebut ia lakukan untuk mencegah tersesatnya mereka di hutan, karena kali ini mereka berburu sampai ke dalam hutan, di mana biasanya mereka hanya berburu di pesisir atau di pinggiran hutan. Target buruan mereka kali ini adalah sebuah hewan yang lebih besar, payau dan sejenisnya. Tujuan utama mereka ada di sebuah rawa. Diyakini bahwa di area ini banyak sekali hewan buruan yang mereka ingin untuk tangkap, yang sedang mereka buru. Mereka mendapatkan info dari teman Kakah Ukop yang juga sudah lama berburu. Setibanya mereka di rawa tersebut, mereka menemukan jejak kaki hewan buruan mereka. Dengan semangat mereka mencari tempat yang paling nyaman untuk mereka singgah. Di sana sambil menunggu hewan buruan mereka terperangkap, mereka mencari-cari tempat. Setelah melihat-lihat, mereka menemukan tempat gundukan tanah semacam pulau kecil di dekat rawa. Akhirnya mereka pergi ke tempat tersebut dan mulai untuk mempersiapkan peralatan mereka. Kakah Ukop pergi mencari ranting dan menyiapkan jebakan, sedangkan Cilong dan Silung sibuk menancapkan bambu ke tanah tersebut sebagai tungku. Beberapa kali Cilong berusaha menancapkan kayu ke tanah tersebut, namun selalu gagal. Tanah yang ia kehendaki sangat keras dan sulit untuk menancapkan kayunya. Akhirnya saat Kakah Ukop datang, mereka berdua mengambil kayu besar yang dibawa Kakah Ukop untuk menumbuhkan kayu mereka yang akan ditancapkan ke tanah. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mereka berhasil menancapkan tatakan tungku tersebut ke tanah. Namun setelah berhasil, mereka terkejut dan sangat kaget melihat adanya darah yang keluar memancar di sela-sela pasak kayu yang mereka tancapkan. Awalnya Kakah Ukop berusaha menenangkan. Dia berkata bahwa mungkin darah tersebut keluar dari tikus mati atau hewan lainnya yang terkubur di tanah tersebut. Namun mereka heran karena darah tersebut terus memancar dan keluar semakin banyak. Tidak lama kemudian saat mereka sedang memasak, tiba-tiba tanah yang mereka tempati seakan bergerak layaknya gempa dan tiba-tiba seakan berjalan. Mereka bertiga panik dengan kondisi tersebut, namun Kakah Ukop berusaha menenangkan dan mencari tahu apa gerangan yang tengah terjadi. Setelah Kakah Ukop mencari tahu, ia menemukan bahwa ternyata tanah yang mereka pijaki itu bukanlah sebenar-benarnya tanah. Apa yang mereka pijaki itu merupakan sebuah punggung dari ular besar nan panjang. Ukurannya sudah sangat tidak terkira-kira. Dengan segera, Kakah Ukop memberitahu dua sahabat mudanya dan akhirnya mereka berusaha untuk turun dari punggung ular tersebut karena ular tersebut terus berjalan menuju ke arah Sungai Kandilo. Tidak lama kemudian mereka berhasil turun dan akhirnya ada sesuatu hal yang mengagetkan bagi mereka sepeninggal ular tersebut. Telah muncul sungai baru di daerah tersebut. Ya, munculnya sungai tersebut dari bekas ular tadi bersemayam. Rupanya telah membentuk sebuah sungai yang mengalir
sepanjang menuju Sungai Kandilo dan membelah dua desa, yaitu Desa Pasir Balengkong dan Desa Suatang. Akhirnya, sungai tersebut diberi nama Sungai Suatang. Dari cerita tersebut, kita tahu bahwa ada 3 karakter tokoh, yaitu Kakak Ukop, Cilong, dan Silun. Kakak Ukop dikenal begitu cerdik, banyak akal, bijak, dan tenang. Sedangkan Cilong, karakternya lebih kepada sopan, kritis, peka, dan penurut. Silun, salah satu yang paling jahil, merupakan salah satu karakter yang dianggap tidak peka dan mudah mengeluh. Namun mereka bertiga memiliki jiwa korsa yang sangat luar biasa. Tempat-tempat yang mereka singgahi dari cerita tersebut adalah di rumah Kakak Ukop, hutan, rawa, semak-semak, dan punggung ular. Latar waktunya terjadi pada zaman dahulu dan cenderung terjadi di malam hari. Latar suasananya sangat mixing. Terjadi sebuah ketenangan saat menyusuri hutan dan kemudian saat turun dari punggung ular. Namun ada juga suasana tegang saat melihat darah memancar. Ketakutan pun datang saat tanah bergerak dan berjalan. Alur pada umumnya sama dengan cerita rakyat lainnya, di mana alurnya berupa alur mundur karena pengarang menceritakan peristiwa yang diduga terjadi pada zaman dahulu. Namun basic cerita tersebut menggunakan alur maju menuju kepada suatu klimaks hingga pada endingnya. Konflik pertama kali muncul saat mereka menemukan darah yang keluar di sela-sela pasak. Kemudian sampai pada titik klimaks ketika mereka tahu bahwa tanah yang mereka injak adalah punggung ular yang sangat besar. Dari cerita ini kita menemukan sebuah kearifan lokal di mana seseorang pergi untuk melakukan perjalanan biasa mengadakan upacara kecil atau berdoa terlebih dahulu. Di sini Kakak Ukop sebelum pergi ke hutan, ia berdoa kepada dewa yang diyakininya tanpa sepengetahuan Cilong dan Silun. Kearifan lokal yang dapat kita ketahui bahwa tidak ada unsur penebangan hutan atau perusakan alam. Dari cerita ini kita sadar bahwa alam sangat diperlukan bagi manusia. Kakak Ukop bahkan lebih memilih menandai jalur susurnya dengan tali dibandingkan dengan merusak sebuah pohon. Dari cerita tersebut kita menemukan sebuah nilai-nilai budaya, mulai dari budaya kesopanan, sungai, hutan, hingga religi. Dari kesopanan kita tahu bahwa Silun dan Cilong sangat menghargai Kakak Ukop karena ia dianggap lebih tua. Dari budaya sungai, kita tahu bahwa dari awal cerita disebutkan pekerjaan utama rakyat sekitar adalah sebagai seorang nelayan mencari ikan, yang dimana mencari ikan mereka biasa lakukan di sungai, termasuk ada Sungai Kandilo. Budaya hutan sangat nampak nyata dan secara eksplisit karena cerita ini di wilayah hutan. Di wilayah hutan tersebut digambarkan bahwa hutan tersebut sangat lebat dan penuh dengan semak-semak, sangat persis dengan hutan tropis lembab. Bahkan disampaikan bahwa di hutan tersebut sangatlah tidak panas karena akses matahari sangat sulit untuk masuk karena pohonnya yang sangat lebat. Dari sisi budaya religi kita tahu bahwa apapun yang akan kita lakukan, semua adalah kehendak Tuhan. Kita bisa berbuat apapun, tetapi takdir Tuhanlah yang menentukan. Sehingga Kakak Ukop memilih untuk berdoa terlebih dahulu sebelum dia berangkat dengan berharap sebuah keselamatan dan perlindungan. Dari cerita tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa nilai budaya dari cerita rakyat Kabupaten Pasir ini sangatlah artistik. Banyaknya aliran sungai di Kalimantan juga menjadi identitas dan ciri khas dari kondisi hutan Kalimantan yang tercermin dalam beberapa cerita. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan yang tercipta dahulu begitu bergantung dengan situasi alam dan juga letak geografisnya. Dapat dikatakan bahwa identitas dan keunikan dari suatu kelompok masyarakat yang ada di suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografisnya. Begitu juga yang terjadi di daerah Pasir, khususnya Pasir Balengkong, yang mana mata pencaharian masyarakatnya sangat bergantung kepada kondisi dan letak geografisnya. Sisi lain dari cerita rakyat ini, kita dapat belajar bahwa lebih banyaklah untuk kritis, bahwa di cerita ini kita juga tahu banyak sekali sisi positif yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, di luar konteks benar ataukah tidaknya sebuah folklore atau cerita rakyat. Faktanya, setiap cerita mengandung pesan dan makna.
Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam kondisi genting, sehingga dapat menemukan solusi terkait apa yang seharusnya menjadi jalan keluar yang terbaik. Oleh karenanya, sikap kritis dan waspada harus selalu kita latih untuk menghindari dampak yang lebih buruk ke depannya saat terjadi sesuatu yang tiada kita duga. Begitulah cerita folklore atau cerita rakyat dari asal-usul Sungai Suatang. Saya Indah Puspitasari. Terima kasih telah berkenan untuk mendengarkan.